Oke, makasih. Bareng-bareng terus. Ini siapa? Oh, enggak ada. Ada dua. Terima kasih. Sih. Kami sawal kejadian kiamah dan mudah-mudahan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya kami sampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Raden Abdullah Hanani Basangka MPD. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Di sore hari ini mulai tadi malam kami sudah menghafalkan supaya tidak keliru. Kebiasaannya kami selalu keliru karena kalah patah sebenarnya. Yang keempat kalinya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji dan Ibu Hajah. Alhamdulillah di siang hari ini meluharkan suatu kekompakan yang paling sangat sempurna di siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti berikutnya kita lebih kompak dan lebih solid untuk jamaah kita Arafah 19 ini. Kepada para jamaah Arafah 19, pertemuan yang akan datang di rumahnya Pak Haji Badar di Padukuhan Sumbersari, Desa Mayangan, Kecamatan Bungurmas, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tepatnya di bulan Syawal dengan acara halal bihalal. Sekian, terima kasih. Salawatullah alaika asyraqal badru alaina fahabib salam alaika salawatullah anta syamsun anta Dua, tiga. Bila kita membaca kalimat istirja dengan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'du, segenap para sahabat Arafah 19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berputar, zaman terus berkembang. Kita masih ingat betul dalam ingatan kita pertama kali berangkat haji ada sekitar 117 jamaah yang bersama kita. Akan tetapi setelah sekian lama, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita diparingi kekompakan, dan di setiap tahun itu pula ada sahabat yang meninggalkan kita semua. Hari ini betapa mengejutkan kepada kita. Bahkan hanya beberapa hari yang lalu kita bersua, kita menjenguk di rumah sakit untuk bisa hadir duduk bersama di sini. Tapi jam 1:30 kita mendapatkan informasi bahwa sahabat kita yaitu Haji Musawir telah mendahului kita bersama. Tidak menyangka bahwa perjumpaan 3 hari yang lalu adalah perjumpaan terakhir.
yang seharusnya insya Allah diniati akan hadir hari ini, ternyata beliau berpulang terlebih dahulu. Maka saya mohon nanti di akhir majelis izinkanlah sedikit kita membaca sebagian dari surah Al-Quran untuk kita hadiahkan kepada beliau dan para alama yang lain. Seestona kula semakin termotor betul haji. Kebetulan baru saja pada duhur tadi saya selesai mengisi manasik haji umrah. Ini seragamnya masih belum saya ganti. Akan tetapi ketika membaca tawassul tadi saya langsung teringat pada hadis Nabi bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Idza matal mu'minu," apabila ada seorang mukmin yang wafat, "hama ruhuhu haula baitihi," maka rohnya berputar-putar di sekitar rumah, mengelilingi rumahnya. Insya Allah juga terjadi kepada sahabat kita. Sampai kapan? Hama ruhuhu haula baitihi, berputar di sekitar rumahnya syahron. Ada yang mengatakan 1 bulan, menunggu temannya untuk datang, menunggu orang yang dia kenal untuk bertakziah. Ada yang berkata ulama sanatan, 1 tahun. Maka kemudian ada haul. Setelah 1 tahun kan ada haul, Kenapa? Karena arwahnya sedang ada menunggu. Beliau yang sudah wafat sampai 1000 hari kok masih ada di rumah, melihat di sekeliling rumah. Yanzuru ila ahlihi. Yang pertama adalah melihat keluarganya, sanak familinya, kenalannya, wabil khusus anak-anaknya. Maka bergembiralah arwah beliau. Akan tetapi naudzubillah mon alakum sesuatu setak pada juga todus di alam kubur cebon, malok cebon berenang alam barzah. Jadi sisa bajunya yang pernah dibuat haji, sisa-sisa pakaiannya yang pernah dibuat ibadah, bangga. Tapi ketika melihat kepada pakaian atau harta, kendaraan atau apapun yang pernah dibuat manusia, menangis arwahnya. Dan insya Allah kami yakin bahwa beliau masih punya kain kafan yang sesuai dengan firman Allah dalam hadits qudsi, barang siapa dikafani dengan kain ihram yang pernah dia bawa haji atau umrah, maka malaikat saat bertanya disetok oleh Allah Ta'ala, jangan kau tanya, ini adalah tamuku. Bagaimana mungkin ini tamumu ya Allah? Lihatlah kain ihram yang pernah dia pakai, hari ini dia pakai kembali untuk menghadap kepadaku. Maka kita semua punya harta itu, sisa-sisa harta itu kita punya, yang selama 3 bulan sekali biasanya kita pakai. Pak Haji Lestari pakai langsung dikalungkan. Wa yanzuru ila dainihi. Nah ini yang paling bahaya. Dan melihat kepada hutang piutangnya. Itu kenapa gua ada di rumah? Karena minta tolong saya masih punya janji, tepatilah. Tolong kulekin di somajet, tak haji lagi. Tolong saya masih punya piutang, berjeraki. Kenapa? Karena dalam satu riwayat, kebetulan belum ada boncengannya pun ya. Jadi hadis ini ceengan. Bagaimana? Ada 2 orang sahabat sholat bersama, puasa bersama, sedekah zakat bersama, haji bersama, ansar, tadarus, tarawih bersama terus. Akan tetapi yang satu meninggal terlebih dahulu. Maka dia bersedih, berduka cita, lalu sebelum tidur kirim Fatihah sembari berkata begini, wahai sahabatku, aku ingin tahu keadaanmu di alam kubur. Seperti apakah malam pertamamu di alam kubur, datanglah kepadaku. Maka ketika dia tidur, benar
datang ke alam mimpinya. Kaget. Kenapa? Karena yang datang adalah sahabatnya yang ahli sholat, sahabatnya yang ahli puasa, sahabatnya yang ahli sedekah. Namun di lehernya terdapat ikatan seperti sapi yang dibawa ke pasar. Dan leher bertongar enggak sampai. Maka dia bertanya, wahai sahabatku, apa yang terjadi kepadamu? Ada apa sampean nikah? Mae tongar leher. Maka dia kemudian mengatakan, bukankah engkau ahli sholat? Bukankah engkau ahli sedekah? Bukankah engkau ahli? Maka dia mengatakan, saya punya hutang 10 sen. Saya punya hutang 10 dirham yang belum saya serahkan kepada pemiliknya. Anak-anak saya tidak ada yang tahu karena saya tak pernah menulis surat wasiat. Terus aku minta tolong, amal sholatku tak bisa kunikmati, amal puasaku tak bisa kunikmati, amal ibadah hajiku tak bisa kunikmati gara-gara 10 dirham. Maka esok datanglah ke rumahku, lalu ambil di lipatan bajuku ada uang 10 dirham, serahkan kepada toko di depan rumah. Aku punya hutang di sana. Walhasil sahabatnya ini esok hari bertakziah untuk keluarganya dan menyampaikan kalau memang benar mimpi semalam, maka uang itu akan pasti benar-benar ada. Ternyata ketika matur kepada ahli waris, tolong lihatlah apakah ada uang di bawah baju ayahnya. Ketika dilihat ternyata benar, lipatannya seperti yang ada di dalam mimpi. Sama saambone Israel malam kedua asarin boleh, lalu bermimpi hari ini menggunakan baju yang istimewa, menggunakan kursi manzilah, kedudukan di sisi Allah yang sangat luar biasa, baunya harum mempesona. Maka dia mengatakan, terima kasih wahai sahabat, kesopon otah mari seraki kesopon kulemah mah kesopon. Maka dengan ini, atas nama perwakilan keluarga Haji Musawir, kami yang pertama barusan bahwa yang tadi dikabarkan meninggal dunia ini setelah dimasukkan alat, katanya ada detak jantung yang tersisa. Amin. Mohon doa, karena hanya doa ajaib, doa istimewa yang bisa menolong beliau menurut telepon yang barusan kita terima. Hanya keajaiban yang dapat menolong. Maka semoga dengan barokah sholawat yang kita baca tadi, beliau seandainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan umur yang panjang, segera disembuhkan dari penyakitnya. Namun apabila penyakit yang diderita sangat menyiksa kepada beliau dan ridho Allah lebih berkenan untuk dicabut, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bekal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang dilakukan ke ICU, moga-moga kita paling nak bisa berkeluarga kepada yang pada bisa mengambil hikmah dari setiap takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ta'ala bersyukur kepada Allah, berterima kasih panjenengan semua rawuh ke rumah kami, ke pesantren perjuangan Bustanul Ulum AWS, yang insya Allah pada kesempatan hari ini sangat merasa bangga karena era buin berbara panjenengan sedejat. Ada yang jauh dari corak takir Rabu Kak, alhamdulillah. Ada yang sudah lama tidak bersua, sampai ketika sampai ke sini saya tanya, tak bosan ya jalan gitu? Karena kemudian dari Nabi tak ketemu. Alhamdulillah tak bosan ya. Jadi tolong mewakili ini
Napa sebelah di depan panjenengan sambil dinikmati bersama-sama. Tore, ya tore, Pak Haji. Salon coba perang depan. Santai sedang biar. Nikah mau pindah tema sekarang. Meletak dalam keadaan sedih menolong. Agar kita semua perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan. Suatu hari sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Majlis ilmu." Apa majlis ilmu itu ya Rasulullah? Adalah perkumpulan yang membuat yang hadir semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat nikah kan diharapkan bisa semakin bertakwa kepada Allah. Kalau beralung bolong gelap, kita membaca salawat dekat baginda Rasulullah, kita membaca salawat dekat kancing Nabi Muhammad, insya Allah termasuk menambah keimanan dan ketakwaan. Karena salawat itu adalah lambang mahabbah kepada baginda Rasulullah. Sedangkan doa kalimah thayyibah itu adalah taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hari ini kami ingat bahwa di Makkatul Mukarramah itu para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, ini bertempatnya menejarwal. Mungkin panjenengan pernah mendengar sebuah daerah namanya di Mekah adalah apa? Jarwal. Apa Jarwal itu? Seperti kota mati. Panjenengan bisa nanti googling Jarwal, kota mati. Jadi di Jarwal itu banyak bekas-bekas area pertokoan atau area pasar semate. Tak ada orang entar. Padahal UMKM dihidupkan. Orang-orang dibuatkan ruko-ruko. Tak mati. Kenapa di Jarwal kok seperti itu? Karena ternyata di pojok ujung lapangan Gunung Jarwal terdapat makam daripada orang yang pernah memusuhi Nabi Muhammad. Makam siapa? Abu Jahal. Makamnya Abu Jahal. Dan nikah. Itulah yang jenazahnya bau busuk sampai keluar. Bau nikah buncok seperti bau bangkai. Padahal itulah orang yang dahulu memerangi Rasulullah, jumawa kehidupannya, superior kehidupannya, tapi di akhir hayat kena penyakit, sehingga tidak ada satupun bahkan istrinya yang mendekat karena takut ketularan penyakit tadi. Maka bagaimana ketika sakit, ketika meninggal, bagaimana yang memakamkan? Tidak ada yang berani menyentuh. Lantas bagaimana? Dilempar dari rumahnya, ditendang sampai aluk-huluk dan padang pasir, tidak dikubur. Karena siapa yang mau menyentuh jenazahnya? Dilempar dengan batu. Sehingga di Jarwal itu kalau dilihat di YouTube atau di Google, ada makam yang tertutup batu. Bukan makam dimasukkan ke tanah seperti di Makla, di Baki, tapi tertutup oleh batu. Kenapa? Dulu dilempari oleh orang, tapi dilempar sehingga dia tertutup, tertimbun oleh batu. Maka baunya sampai keluar, bau buncok. Maka walaupun diberi UMKM oleh pemerintah, diberi area ruko pertokoan, tidak ada yang datang ke sana. Kenapa? Bau menyengat. Kenapa? Karena memusuhi baginda Nabi Muhammad.